Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Daud Gadis dengan produk Daud Sawi Susu Beras. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri Afiati dengan nomor NPM 071. Perkenalkan, nama saya Jiana Vita dengan NPM 107. Saya Dinda Absari Denta Viera dengan NPM 292. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawati dengan NPM akhir 297. Perkenalkan, nama saya Naura Valencia Febrianti dengan NPM 301. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami mengambil Daud Sawi hijau buah susu beras. Dengan maraknya mengkonsumsi cendol atau dawet di lingkungan masyarakat mencetuskan kami untuk membuat Daud Sawi yang sehat dan non kolesterol. Dengan penggunaan Daud Sawi hijau, yaitu penggunaan sawi, memiliki kandungan manfaat yang banyak untuk kesehatan dan bukan hanya untuk pewarna saja. Dan kemudian penggunaan kuah susu beras mengganti santan yang kaya akan manfaat untuk kesehatan dan juga yang terlebih lagi dia non kolesterol. Jadi baik dikonsumsi untuk semua kalangan. Selanjutnya yaitu deskripsi produknya. Daud Sawi kuah susu beras ini itu termasuk produk barang berupa minuman, di mana kita memodifikasi bahan utamanya yaitu dawet dan juga santan. Nah, minuman ini dibuat dengan nutrisi yang lebih baik dan juga kaya akan serat, di mana kita mengkombinasikan antara sawi hijau sebagai bahan utama dari dawet dan juga susu beras sebagai pengganti santan. Ini mampu menciptakan rasa yang baru dan unik di tiap penyukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari sebuah produk sawi susu beras. Kami melestarikan minuman tradisional dawet yang diinovasi menggunakan sawi beserta kuah susu beras yang akan kaya kandungan baik untuk kesehatan. Dengan ini, minuman dawet susu beras bisa menjadi alternatif minuman sehat dan lezat untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke misi sebuah produk sawi susu beras. Yang pertama, menciptakan minuman dan varian rasa yang unik, enak, dan menarik. Yang kedua, kita memadukan minuman antara tradisional dan modern. Yang ketiga, kita selalu menggunakan bahan baku produksi yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh beserta kesehatan. Yang keempat, kita selalu menjaga kualitas sebuah produk. Yang kelima, menjadi bagian dari pengembangan budaya kewirausahaan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari produk yang kami buat. Tujuan yang pertama yaitu pastinya kami ingin menciptakan inovasi rasa baru dari minuman tradisional dawet. Yang kita tahu nih kalau dawet itu terbuat dari daun pandan suci yang kemudian dicampur dengan tepung lalu disajikan dengan kuah santan. Tetapi untuk kali ini kami menginovasikan dengan daun sawi yang dicampur tepung kemudian disajikan dengan kuah susu beras. Tujuan yang kedua yaitu kami ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa sayuran sawi dan juga beras yang biasa kita temuin dalam bentuk makanan, tetapi kali ini kita juga bisa temuin dalam bentuk sebuah minuman. Tujuan yang ketiga yaitu memberitahukan mengenai banyaknya kandungan nutrisi dan gizi yang ada pada produk minuman kami. Tujuan yang selanjutnya yaitu menyediakan pilihan alternatif yang baik bagi masyarakat yang ingin mencoba dawet tetapi alergi terhadap kuah santan. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu kami ingin menarik daya tarik pasar bagi para kompetitor dawet dan juga minat beli konsumen terhadap variasi minum tradisional dawet yang belum pernah mereka temui dimanapun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengandung akan kaya nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, serat, dan juga mineral seperti kalsium dan juga zat besi yang bagus untuk kesehatan tulang maupun sistem kekebalan tubuh. Untuk manfaat selanjutnya yaitu sebagai sumber antioksidan. Nah, kandungan antioksidan ini terdapat pada daun sawi yang dapat membantu mencegah dari radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit jantung dan juga kanker. Untuk manfaat selanjutnya yaitu melancarkan kesehatan pencernaan. Serat yang ada pada daun sawi membantu kita untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga mencegah sindling. Dan untuk manfaat terakhir yaitu dapat meningkatkan energi tubuh. Karbohidrat yang ada pada kandungan beras dapat memberikan energi yang stabil. Sedangkan vitamin dan juga mineral yang ada pada sawi dapat membantu proses produksi energi yang dihasilkan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui
bagaimana rencana produksi dari dawet sawi susu beras. Dengan pertama, kita menghaluskan sawi dan pandan dan menambahkan air secukupnya, kemudian di blender menjadi satu. Kemudian saring air sawi dan kemudian memasukkan tepung beras, tepung tapioka sesuai takaran dan memasukkan air yang sesuai takaran ke dalam panci. Yang keempat, memanaskan adonan yang sudah dicampur dengan api sedang dan kemudian adonan tersebut diaduk terus sampai menjadi padat. Yang kelima, mencetak adonan dengan menggunakan cetakan dawet yang di bawahnya terdapat air es. Nah, kemudian kita membuat kuah susu beras dengan langkah beras direndam, sebagian digoreng dengan api kecil. Keduanya dicampur dan kemudian kita diamkan dua beras tersebut selama 2 jam. Dan kemudian setelah 2 jam kita menghaluskan, menyaring dan menambahkan sedikit susu evaporasi. Dan selanjutnya ada kebutuhan bahan operasi, di mana kebutuhan operasi cenderung daun sawi susu beras ini dikelola oleh masing-masing pemegang jobdesk dan nantinya dikoordinasikan dengan tim mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produksi, dan kegiatan pemasaran tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu ada rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia itu ini kita menganalisis keadaan sumber daya manusia untuk kedepannya bagaimana. Dan di sini kita punya tujuan untuk memenuhi jumlah dan kualitas dari sumber daya manusia pada bisnis yang kita buat ini. Nah, ada 5 rencana sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan kerja. Di sini kita menganalisis kebutuhan kerjaan seperti apa yang kita perlukan, seperti kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan bagi kedepannya. Nah, seperti contoh kita kan perlu yang namanya produksi, melakukan produksi kan. Nah, di sini produksi yang kita lakukan ini itu ada beberapa kualifikasi, seperti yang pertama itu minimal SMA atau SMK, dan juga yang kedua itu lulusan tatap muka lebih diutamakan. Selanjutnya ada memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia itu untuk beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun ke depan. Oke, yang keempat selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini itu sangat penting karena sebelum karyawan terjun ke lapangan langsung, mereka harus diberikan 2 hal ini. Yang pertama pelatihan. Pelatihan ini diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan yang kedua ada pengembangan karyawan. Di sini pengembangan itu sangat penting ya, karena untuk memotivasi satu sama lain dan juga agar mereka itu dapat skill problem solving seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada evaluasi kinerja. Nah, manusia kan nggak luput dari berbuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan adanya evaluasi ini itu kita dapat mengukur seberapa jauh sih keberhasilan sumber daya manusia yang kita buat dan juga mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Nah, evaluasi kinerja yang kita buat ini itu dengan kita menilai satu sama lain dan juga yang kedua itu review dari pelanggan. Nah, nantinya hasil tersebut akan dikaji ulang dan juga dapat dipertimbangkan selanjutnya apakah karyawan itu akan kenaikan gaji ataupun juga dapat pelatihan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran. Di sini kami memiliki 3 rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang pertama yaitu kami ingin menganalisis target pasar. Walaupun banyak sekali kompetitor dawet yang ada di sekitar kita, tetapi dengan inovasi rasa baru yang kami ciptakan, kami ingin membuat para pelanggan mempunyai pengalaman baru bagi pencinta dawet maupun penikmat kuliner yang belum pernah mencoba inovasi yang kami buat. Dengan harga terjangkau yaitu Rp8.000 per botol, kami memastikan bahwa kualitas produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Rencana pemasaran yang selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran. Di sini kami mempunyai 3 strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saat ini kami gunakan yaitu adalah media sosial. Dengan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp, kami bisa memposting video maupun foto sebagai bahan produksi kami. Sedangkan untuk 2 strategi pemasaran selanjutnya itu akan kami lakukan suatu saat nanti, yaitu adalah berpartisipasi dalam festival. Dengan mengikuti kegiatan ini memungkinkan kami untuk berinteraksi secara langsung dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Dengan hal ini sebagai bahan pertimbangan bagi kami untuk mengevaluasi penjualan agar lebih baik.
Dan untuk strategi pemasaran selanjutnya yaitu adalah layanan pengiriman makanan dengan bekerjasama dengan Shopee Food, Grab Food, GoFood. Kami memudahkan para pelanggan yang ingin mencoba dawet kami tanpa harus keluar rumah dan meninggalkan urusannya. Cara pemasaran yang terakhir yaitu adalah perkembangan produk. Kami akan melakukan evaluasi penjualan secara terus-menerus, sehingga dengan seiring berjalannya waktu, awalnya kami hanya menjual dawet sawi susu beras, tetapi kami akan memberikan beberapa macam pilihan variasi topping, yaitu seperti dengan dicampur dengan buah nangka, buah alpukat, dan juga buah durian. Dengan variasi produk itu, kami ingin membuat pelanggan tidak merasa bosan akan cita rasa dan inovasi yang kami tawarkan. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Seperti yang kita ketahui di dunia bisnis itu sangat ketat ya. Agar usaha kita tetap bertahan dan juga berkembang, maka kita perlu mengetahui siapa saja sih kompetitor kita, strategi apa saja yang digunakan, serta kelemahan dan juga keunggulan mereka itu apa saja gitu ya. Nah di sini kita mempunyai dua kompetitor. Kompetitor yang pertama yaitu Cah Dawet Rumput dan kompetitor kedua yaitu Dawet Pemain. Nah di sini seperti yang kita ketahui bahwa produk kita itu dawet sawi, sedangkan dua kompetitor ini itu produknya itu sama yaitu dawet sabu. Untuk target pasar tentunya kita sama ya, target pasarnya semua kalangan dan juga pecinta dawet. Untuk harga dawet kami yaitu dawet gadis itu 8.000, sedangkan untuk harga kompetitor pertama yaitu 10.000 dan kompetitor kedua itu sekitar 12.000 sampai 14.000. Untuk strategi pemasaran bisnis kami itu ada sosmed, kemudian bekerja sama dengan kafe, pedagang grosir, mengikuti bazar atau festival, kemudian bekerja sama juga dengan e-commerce layanan pengiriman makanan. Sedangkan untuk kompetitor yang ke-1 itu mereka bekerja sama dengan food vlogger, tentunya mereka juga memakai sosmed dan juga outlet. Untuk kompetitor kedua, strategi pemasaran yang digunakan sosmed, bekerja sama juga dengan e-commerce seperti Gojek dan Shopee Food, kemudian bekerja sama juga dengan food vlogger dan mereka juga memiliki outlet. Kemudian untuk keunggulan bisnis kami dawet sawi kuah susu beras ini yaitu yang pertama kaya akan serat, kemudian yang kedua tekstur dawet lembut, dan yang ketiga yaitu tanpa pengawet dan juga pewarna. Sedangkan untuk kompetitor pertama keunggulannya yaitu mereka rendah kalori karena mereka memakai fiber free. Kemudian yang kedua 100% gula aren asli. Yang ketiga mereka juga tanpa pewarna. Dan yang keempat dapat di take away dan tanpa dicampur semua. Jadi bahan bakunya itu di paperclip masing-masing. Kemudian untuk kompetitor kedua keunggulannya yaitu mereka rendah kalori karena sama mereka juga menggunakan fiber frame. Kemudian yang kedua non kolesterol, yang ketiga tersedia berbagai varian topping, dan yang keempat mereka mempunyai pelanggan tetap. Untuk kelemahan dari bisnis kami yaitu yang pertama sudah jelas kami belum memiliki pelanggan tetap, dan yang kedua yaitu orang-orang yang tidak suka sayuran atau non vegetarian. Sedangkan untuk kompetitor yang pertama kelemahannya yaitu tempat outletnya itu terlalu dekat dengan jalan raya. Dan yang kedua itu sudah banyak brand yang menggunakan bahan baku yang sama. Kemudian untuk kompetitor kedua kelemahannya yaitu harganya cukup mahal dibandingkan kompetitor satu dan juga bisnis kami. Selanjutnya di sini ada rencana keuangan. Rencana keuangan di sini kami ada 3 biaya ya, biaya bahan baku, biaya alat produksi, dan juga biaya operasional. Di sini untuk biaya bahan baku itu totalnya 1 bulan 6.370.000. Kemudian untuk biaya alat produksinya selama 1 bulan yaitu 257.500. Tapi ini biaya tetap. Untuk biaya operasional yang selama 1 bulan itu 700.000.
Untuk perhitungannya, yang pertama kita mencari HPP atau total biaya produksi. Biaya bahan baku ditambah dengan biaya alat produksi dan juga ditambah dengan biaya operasional. Yaitu kita total selama 1 bulan itu Rp7.327.500.000. Kemudian kita menghitung biaya produksi per unitnya. Biaya HPP itu dibagi dengan total unit yang diproduksi selama 1 bulan. Jadi kita memproduksi unit 1 bulan itu 1.200 unit. Jadi ketemu totalnya 6.106 per unitnya. Itu harga jual di sini kita ingin memperoleh keuntungan sebesar 30% per unitnya. Jadi di sini 30% itu dikali dengan 6.106 biaya produksi per unitnya. Kemudian dikali ketemu dengan harga 1.832. Itu kemudian ditambah dengan biaya produksi per unitnya. Ketemu total 7.938 dan itu kami bulatkan menjadi 8.000. Untuk pendapatan per bulannya 8.000 dikali dengan 1.200 unit itu ketemu total 9.600.000 per bulan. Itu laba atau rugi. Itu pendapatan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya operasional. Jadi pendapatannya 9.600.000 dikurangi dengan HPP-nya itu 7.327.500.000. Ketemu 2.272.500.000 itu dikurangi dengan 700.000 dan ketemu laba bersih 1.572.500.000. Kemudian yang terakhir menghitung laba atau rugi. Untuk menghitung laba rugi, pendapatan dikurangi dengan HPP dan juga dikurangi dengan beban operasional. Pendapatannya 9.600.000 rupiah dikurangi dengan 7.327.500 rupiah itu ketemu total 2.272.500 rupiah. Itu dikurangi dengan beban usaha sebesar 700.000 ketemu laba bersih sebesar 1.572.500 rupiah. Kesimpulan dari dawet sawi susu beras yaitu sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan bahan tradisional dengan sentuhan modern. Dawet sawi ini sendiri dibuat dari sawi yang diolah menjadi adonan yang kenyal, serta kuahnya menggunakan susu beras sebagai pengganti santan kelapa. Kombinasi ini menawarkan cita rasa unik yang lezat serta memberikan variasi gizi yang berbeda. Sawinya sendiri yaitu mengandung serat dan nutrisi, serta manfaat dari susu beras yang rendah lemak dan kalori. Serta dari kuah susu beras mengandung bebas laktosa. Sajian ini cocok untuk mereka yang mencari alternatif makanan sehat dan inovatif. Sekian presentasi bisnis plan yang berjudul Dawet Gratis dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.